Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Satria Rapilba dengan NPM 2411010343 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tiga teori, yakni teori behaviorisme, kemudian kognitivisme, dan humanistik. Apa sih teori behaviorisme itu? Teori behaviorisme itu memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Perubahan perilaku tersebut terjadi sebagai hasil dari interaksi antara lain stimulus dan respon. Kemudian tokoh-tokoh penting dalam teori ini antara lain John Watson, kemudian ada Profesor Skinner. Dalam pandangan behaviorisme, proses mental internal peserta didik tidak terlalu diperhatikan karena yang dianggap penting adalah perilaku yang tampak. Oleh sebab itu, pembelajaran menekankan latihan, kemudian pembiasaan, kemudian serta penguatan. Penerapan dalam pembelajarannya seperti guru memberi stimulus berupa pertanyaan tugas ataupun latihan, kemudian mengamati respon siswa tersebut. Jika respon siswa tersebut itu benar, guru bisa memberi respon positif seperti kayak pujian ataupun memberikan hadiah ataupun bisa juga kado. Nah, sebaliknya jika respon kurang tepat, guru bisa memberikan koreksi atau membenarkan dari pertanyaan tersebut yang bersifat mendidik. Nah, contohnya itu dalam pembelajaran Al-Quran, siswa yang mampu membaca dengan lancar diberi apresiasi sehingga termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian kedua itu teori kognitivisme. Apa sih teori kognitivisme itu? Teori kognitivisme itu perubahan perilaku, tetapi juga melibatkan aktivitas seperti berpikir, kemudian memahami, kemudian mengingat ataupun memorize dan memecahkan masalah. Tokoh-tokoh utama teori diantaranya yakni seperti John Piaget dan Jerome Bruner dan David Ausubel. Teori ini menekankan pentingnya struktur kognitif dan pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Informasi baru yang akan lebih mudah dipahami apabila dihubungkan dengan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Kemudian penerapan dalam pembelajarannya itu seperti guru menyusun materi secara sistematis menggunakan peta konsep dan mengajak siswa berpikir kritis, misalnya itu seperti mempelajari materi zakat. Kemudian guru mengaitkan dengan konsep sedekah yang sudah dikenal oleh siswa. Dengan cara ini, proses pembelajaran menjadi lebih logis dan mudah dipahami. Kemudian teori yang terakhir yakni teori humanistik. Apa sih teori humanistik itu? Teori humanistik itu menekankan bahwa belajar harus berorientasi pada pengembangan potensi manusia secara utuh, baik aspek kognitif, kemudian afektif, maupun psikomotorik. Kemudian tokoh-tokoh dari teori ini antara lain seperti Abraham Maslow dan Carrie Rogers. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan efektif apabila kebutuhan dasar peserta didik terpenuhi dan suasana belajar terasa aman serta menyenangkan. Peran guru bukan sebagai penguasa kelas, melainkan sebagai pendamping memahami kebutuhan siswa. Kemudian untuk penerapannya dalam pembelajaran itu, guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menghargai satu sama lain ataupun menghargai perbedaan antara siswanya, kemudian memberikan dukungan emosional, misalnya guru memberikan motivasi, mendengarkan pendapat siswanya agar lebih dekat kepada siswanya, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, seperti contohnya kayak olahraga.
Dengan demikian siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar mandiri secara mandiri. Oke, cukup sekian. See you next time and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.